Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kula terusno. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah, berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir betul menurut hukum Allah, pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing, maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa-apa. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ing dalam iki dina nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Pokoknya manane itu disegel terus ra iso dibuka. Lah nek segel saiki kan logo apa? Plastik. Oh, itu bener-bener segel sing apa? Gak iso dibuka. Dikunci napa dilak. Wis pokoke bangsa ngene. Al-yawma ing dalam iki dina nakhtimu apa ngene? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun, ala afwahim mengatasi cangkem-cangkeme kufar. Ail kufar ditegese pira-pira wong kafir. Liqaulihim karena pengucape kufar wa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa wallahi demi Allah rabbina do pangeran kita ma kunna ora ana kita musyrikina musyrik kabeh. Dadi wong kafir bodoni ora ning donya tok, wis ketemu pangeran kowe musyrik, mboten musyrik. Wa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dadi bodoni niku sampe ning akhirat. Oh. Keren. Sampai pangeran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa anggota tu berarti cangkeme bodoni iku ora ngarepe KPK tok nganti tok pangeran ngono iki napa ijek napa bodoni dadi hebat lesan ku prestasine hebat dadi nganti ngarepe pangeran iku cek bodoni muni apa wallahi rabbina ma kunna musyrikin ya Allah kita cek wani sumpah wallahi ya Allah demi Allah kita ndak musyrik wallahi kita ndak musyrik enak pangeran duka terus apa al yauma nakhtimu ala afwahim terus mulut-mulut dikunci watu kalimu lan matur nak ing kita watu kalimu lan ngomong kita matur nak ing kita apa aitihim tangan-tangane kufar wa tasyadu lan nyekseni apa arjulum sikil-sikile kufar wa ghiruha lan yane kabeh nyekseni bima kana apa wae kanu kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang kaki pernah dipakai maksiat bilang dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga bilang ini jenenge apa watu kalimuna aitihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fakulu udwen mongko saben-saben anggota iku yan tiku iku ngucap apa kul udwen bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minhu saking kul udwen. To saudara kang terjadi apa ma minhu saking kul udwen. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengki gedeng wong Islam, ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, wae iku kuwabeh sampeyan dihisab. Wis kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa faqulu udwin yantiku bima saudara minhu. Walau nasya ulatomasna ala ayunihim. Pinter tenan kan ya. Ini beli kebo jadi kena khatam. Surat Yasin kan. Berarti kurang jus. Itu. Itu nak normal berang tahun. Urung mati itu kira-kira. Nah mati ya mati santai ora usah ngenteni khataman anut takdir mo. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La Thomas najektine bakal menghapus kita ala ayuni mengatasi meripat-meripati kufar. Ela a'mainaha. Tegese mari ngawuta kita la a'maina yaktine mutakno ingsun ha ing ayun tomsan kelawan ngapus mripate utawa kelawan ngusap maksudnya ngapus pemandangane. Dadi kamane pangeran niku aku mangkel mbek wong kafir zaman ning donya umpama ka arep yo sak picekno male ning donya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhirat. Fastabaku mongko padha apa berdesakan sapa kufar ibtadaru tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan dahibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar fa ana mongko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar hina idin nalikane khinaid tomasna ala ayunihim ketika matanya sudah saya hapus la yubsiruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersano ingsun nama sahna yaktine ngrubah ingsun hum ing kufar tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek wa khonazira lan misale dadi celeng au hijarotan to dadi watu
Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mesti niku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa. Tapi saking rahmati Allah ya ora digawe ngono, jek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yughir, asal urung napa mati. Ala maka nati mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka nati. Maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jam'u makanatin jame lafat makanah bi makna makanen tegese kan ke makna tempat. Ai fi manazilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamastata'u mongko ora kuwasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan walarjiun lan ora iso bali sapa kufar. Elam yakdiru tegese ora kuwasa sapa kufar ala ing atase budalan wala majil lan ora ing atase teko. Dados ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta itu. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta tidak melihat. Lah saiki ana wong waras pripate yo kena nggo delok ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangune picek tapi wong ana pagar kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan kena ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak. Itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ana makhluk ora ana khaliq. Nah, ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama, sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Napa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Itu jenis walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ngene-ngene. Ruhen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enakan nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya dulu. Terus orang ngomong Ruhen itu goblok apa pinter? Ndak jawab. Gak usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru
ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok tiba? Ditele tak tunggoni mbahmu nggak cedhak-cedhak rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula di rencana tobat kok cukup wonten neraka. Sekliwat apa? Sekliwat wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki, yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita. Kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang app kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan app pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaraka rajulun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu seneng. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu seneng kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah no sing ngandani aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking. Paham ya? Jadi itu. Nah itu kelebihannya Imam Ghazali karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, ini misalnya Allah bayangno widadari ning swarga itu bayangno pesek elek kriting apa ayo kan. Ayo. Terus kepingine wong lanang sitok ta akeh. Akeh lah ya. Karena ya dengan cara itu rugen iso paham itu loh. Dong ya. Dong ya udah paham sofa langsung melek dan bakat widadari langsung melek itu. Ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Iku digawe logika sing jusmani. Masyhur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan. Alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes. Aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan kredit macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup. Kasus kita kan banyak. Nah, kue banyak sekali malah orang mau banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja PHK, konco ora percaya. Ruwet. Sebelah ire mbok surup mbok nasib wong nganti ngono. Kudu diruwat ya cara wong Jogja napa? Cemplungno segara kidul. Tapi dintasne, nah nanti keterusan mati kriminal lah. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah ya enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing.
Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu capek. Ya sudah, mat Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirojul, hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir, milih yang punya satu majikan. Terus Nabi ngendikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu tuan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian, dan itu memudahkan apa? Paham gitu. Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu, ini mutakalim apa mukhatab, apa muqtadal hal. Ya nanti kelihatan sendiri. Kira usah takok carane piye, ya ger alim iso dhewe. Karena alim iku kulaan mau gampang kan. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha